الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أرسله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أعني أستودعك مما علمتني فأردده إلي عند حاجتي فلا تنسانيه يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan yang paling utama segala bentuk maddah puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Masih diberikan umur panjang, kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih mampu berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut salah dan salam marilah pula sama-sama kita sanjung sajikan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pada awalnya dakwahnya bagaikan sebutir debu di padang Sahara yang akhirnya berubah menjadi mesiu yang dapat menggetarkan alam semesta. Demikian ungkapan seorang orientalis barat terkemuka. Beliau tidak hanya terkenal di India, malah sampai ke Granada, benua Eropa, yang oleh Allah menyebutkannya sebagai rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi sekalian alam. Ta'zim kemuliaan kepada Tunku Imam Syekh beserta seluruh pengurusnya, guru-guru kami para alim ulama serta jamaah ibadallah sekalian. Ada dua tugas manusia yang diberikan oleh Allah ketika hidup di dunia, yang dalam bahasa lain disebut dengan tupoksi. Tugas pokok dan fungsi manusia secara garis besar dibagi kepada dalam dua perkara. Yang pertama sekali tugasnya adalah sebagai abdun, yaitu manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepadanya. Dalam berdasarkan landasan firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah sampaikan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tiada Allah menjadikan jin dan manusia selain untuk mengabdi dan menyembah kepadanya. Jadi fungsi pertamanya adalah dalam ibadah dalam arti yang sangat luas, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Ibadah-ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah maupun ibadah-ibadah yang lain yang ada kaitannya dengan kehidupan dalam sesama manusia. Adapun tugas kedua manusia adalah sebagai khalifatun fil ardh, yaitu manusia menjadi mandataris Allah di permukaan bumonyo yang kagebi idin untuk mengelola dan memelihara alam semesta, untuk menjaga keseimbangannya. Yang Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 30, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Maka Allah menyampaikan bahwa manusia telah diberi mandat untuk menjadi khalifah di permukaan bumi ini. Maka dengan dua tugas tersebut dapatlah kita pahami bahwa manusia untuk menjadi kehidupannya sempurna adalah dengan mengikat tali hubungan dengan Allah dan tali hubungan dengan sesama manusia yang disebut dengan hablum minallah dan yang juga disebut dengan hablum minan nas. Sehingga dalam surah Ali Imran ayat 114 Allah mensinyalir bagaimana orang-orang yang tidak mengikat hubungan dengan Allah dan tidak mengikat hubungan dengan tali manusia, maka Allah sampaikan, "Duribat alaihimul dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas." Akan ditimpa kehinaan di mana saja kamu berada,
kecuali dengan mengikat tali hubungan dengan Allah dan tali hubungan dengan sesama manusia. Maka mengikat hubungan itulah yang disebut dengan hablum, menyolang bahasa Aceh dan pegah menotong. Artinya ketika si krek dalo nyan dentena dua boh punca, tali punca pertama kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan punca yang kedua adalah ada pada manusia. Lagi ibarat urung merabi nyo mesti dua krek dalo nyo na dua boh punca. Saboh punca dalo bak jaro kita nyo manusia dan saboh ujung dalo bak keliki kameng pemaji. Begitu kadang nak kena melenceng, jina erat ada kok, jina tambang lampau kok, bisa kita kendalikan sehingga dia tidak terlebar untuk menuju melakukan pelanggaran karena hubungan tak ikat dan tak tarik tak kendalikan karena nasabah ujung dalau bak kita manusia. Menantu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita dipelihara oleh Allah. Getanya Allah yang namanya Allah yaitu Rabbi. Pemana Rabbi? Rabbi adalah pemelihara, menjaga, pelihara kitanya dalam segala segi kehidupan kitanya. Maka ketika semua tunggu mutua, wadadro kitanya langkubu, wadana pertanyaan marabbuka, siapa Tuhan kamu? Jawaban itu mungkin susah kita jawab. Ketika uronyo bertanya tunggu dua handaten gerabe berjaga berpelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang mampu bertahan, hanya orang-orang yang gede, urung-urung yang daden gerabe lagi panduan Allah, maka urung-urung yang insya Allah akan mampu menjawab ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Tuhan kami Allah Rabbi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bakta jaga-jaga, bakta punyung-punyung gedro tungku uronyong ku mampu bertanya jawab atanya ketika kita mampu mau dirabbi, mampu bertanya daden bertanya dipelihara oleh Allah dengan segala aturan-aturan dan panduan yang diberikan oleh Allah, maka yakinlah suatu saat kita akan mampu menjawab pertanyaan itu dengan lempang, dengan lidah yang fasih. Karena apa? Karena danyo kata berjanji dengan ikrar buno, yaitu Allah Rabbi, dipelihara kita oleh Allah dengan pemeliharaan yang sempurna. Karena kata ikat hubungan kalau buno dengan Allah yang sabab punca kajoba Allah, nah sabab punca bak jaro kedanyo manusia. Maka oleh karenanya ibadah Allah sekalian, dalam mengawal kehidupannya oleh kedanyo mandum, perlu kedanyo sadar bahwa hidup di dunia adalah singkat dan sementara. Dunia laut geboh dan selan, akhirat pantai berkena ulama, kapai tapugat takwa ke Tuhan. Getanyo insan tamse nakoda, uronyo getanyo berada di alam dunia. Tak ubahnya bagaikan orang berada di laut lepas. Dengan apa kita bisa bertahan? Guna sampai dan perahu agar getanyo kembali ke pulau harapan, pulau tujuan. Jeda jemerang meraih tepian karena ada bekal yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di mana-mana khatib menyampaikan usikum wa nafsi bitaqwallah, aku berwasiat kepadamu untuk bertakwa kepada Allah. Wasiat itu adalah wasiat para nabi kepada umatnya, wasiat orang-orang saleh kepada putra-putrinya yang akan melahirkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati wahai anakku kecuali dalam Islam. Pertanyaan itu bukan kita pastikan tunggu mutua, kali kita sampaikan mandung bahan ujar kita sehingga mereka selamat imannya dalam mengarungi kehidupan yang fananya. Karena apa kan? Wasiat para nabi, wasiat orang-orang saleh itu telah kita sampaikan kepada mereka sehingga apapun godaan kehidupan dia akan tetap bertahan dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam Islam. Menyatakan kalian buena ajaran-ajaran Rasul tunggu mutua mantum lagi yang
Karena pakon, karena satu tujuan daripada kehidupan, yaitu hidup menuju Allah. Matinya adalah persiap, matinya adalah tempat peralihan tempat, di mana di situ akan diminta pertanggungjawaban terhadap seluruh amal perbuatan kita manusia. Maka oleh karena itu dalam sebuah kitab yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ayyuhal Walad, dia menceritakan sebuah kisah ulama sufi besar yang bernama Imam Ash-Shibli. Rupanya tungku tuah Imam Ash-Shibli menghafal dan membaca 4.000 hadis. Dari 4.000 hadis, bejok sabah intisari, bejok partiji, maka dia mengamalkan satu hadis daripada hadis Rasulullah yang dipegang oleh Imam Ash-Shibli, karena dengan hadis itu telah menyelamatkan orang-orang awalin, orang-orang yang terdahulu, dan insya Allah akan menyelamatkan orang-orang kemudian. Udeman hadisnya disampaikan di Rasulullah, "I'mal li dunyaka biqadri maqamika fiha." Beramallah untuk duniamu, bekerjalah untuk duniamu sejauh mana padu natrib udip kita nyolam dunia. Uronyo tungku mandum kadang jaga kehidupan kita nyo, kapandum kata prediksi kira-kira dukna harapan udip yang kagepilih Allah Ta'ala. Nah yang begitu udip ka meninggal, nah yang kadang kita nyo panjang nah yang kadang umudruk sertuh dan sekaliannya, yang mandum menyota ingat adalah sebagai konsekuensi dan tingkat, karena trok mate nyo sesuatu yang tidak pernah kita undang, dan begitu ia datang tak ada satu kekuatan pun yang dapat menolaknya. Maka dukna tren udep lamdunya gebrahnya Rasulullah duknan menteng dan minta bekal, karena pakan, karena na persiapan untuk menuju hari panjang, hari yang kekal abadan abada, yaitu alam akhirat. Maka orang-orang cerdas adalah orang-orang yang melaksanakan dunia, mempersiapkan dunia. Ad-dunya'u mazra'atul akhirah. Dunianya adalah tempat untuk bercocok tanam untuk dapat menuai hasilnya di hari akhirat kelak. Maka urung-urung yang singgah di dunianya lagai ibarat tungku tuah urung merantau. Wadai genurwo bahasa mula lagai ibarat tanyo tawo tajak medan truk terkenan upurila tapi usiat bak masa tapi usiat yang hana perle tempat-tempat yang indah megah jutai ada dikasih lape, bahkan karena tujuan kan bak tempat singgahnya, karena bahkan yang perle mangat kan wadai bak tempat singgahnya, yang perle mangat adalah ketika truk tawo kena ugampung kena ubiru. Menasib urung-urung yang cerdas ketika dia mampu mempersiapkan kehidupan panjangnya, ketika dia kembali kepada Allah, ada bekal amal yang dia persembahkan, karena dengan amal yang kita kerjakan akan membuah sebuah penghasilan yang Allah berikan ganjaran pahala yang cukup luar biasa. Maka oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tersebut, wa man li akhiratika biqadri baqaika fiha. Beramallah untuk akhiratmu sejauh mana kamu kekal di dalamnya. Padum natrep udep di alam akhirat, benadunan persiapan sehingga kita nyawat tawa kedeh berba Allah siap dengan bekal amal, dan tamulake pusep ku yang kita persembahkan akan menjadi tempat untuk kita berbahagia. Karena apa kan? Karena sip amal wadeh danyo tawo tak kubah-kubah di dunianya. Maka perjalanan panjang kehidupan alam akhiratnya adalah tatrip, pakan trip, pajan mulai alam akhirat ketika nyawa kagedari nyo alam kaberubah. Hanale alam dunia kagepinah kita nyo kepada alam akhirat, maka mulai disinan tunggu mutua kita nyo berhadapan dengan alam akhirat. Padung natrip ka urung-urung yang kamat meninggal bak masa Nabi Adam. Uronyo golongna kebangkitan, pajan tanyo akan kebangkit oleh Allah, nyo perhap tanyo hanam hom yang inti dan pegah
di sinan masa yang harus gedanyo persiapkan bekal sampai gedanyo kembali kepada alam akhirat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas berkata, dalam sebuah hadis Nabi sampaikan, la yazalu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'in. Han akan mengisir tapak kaki manusia seluruh akhirat sehingga dipertanyakan kepadanya tentang 4 hal. Yang pertama sekali, wa an umrihi fima afnah. Umur yang kagubile Allah Ta'ala hoda berhabis. Rupanya detik-detik umur yang kagusinggah pak ditanya. Nyan mandumna pertanggungjawaban. Di saat mulai gedanyo kabalek, di saat yang kagjuk sebagai mukallaf, pak saat yang pertanggungjawaban sudah mulai dicatat, dan pencatatan itu di samping dicatat oleh malaikat raqib dan atid, tayo sebagai manusia juga sebagai pencatat. Lagi ibarat sabe ulun tuan kuda, lagi ibarat urung gejuk buku le guru, wadah tajak bak sekolah. Apa yang harus kita tulis? Tulislah dengan tulisan-tulisan yang indah. Wadah tasodorkan bukunya ke hadapan guru. Cukup mudah pak baca. Nilai konten cukup lebakan. Tulisan yang kita persembahkan indah sekali. Wadena kadang tulisan kita nyokaruh muci-uci. Dacok setipu dah sampo. Dah tulis lain yang baru dengan kisah taubat kepada Allah yang berarti karuh kedanyo dalam menyuguhkan tulisan yang indah, dan tulisan indahnya akan berkebah sampai kiamat dunia, yang intinya bahwa kiamat akan ditimbang amal-amal tulisan itu yang akan bergantung taku-taku manusia, yang dalam Al-Quran Allah sampaikan, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Yang kitabnya singa akan digantung taku manusia sebagaimana tetapnya kalian. Dalam keadaan apa? Mansyura, dalam keadaan terbuka. Baksanya orang-orang sudah mulai kasak kusuk. Gedanya pakon mankuronyo bagi kitabnya, dan sengkira kitabnya hana bagi burung lain hana debu perkara gedanya. Baksanya hana debu ya kalan kitab kok. Yang tak pertimbangkan adalah kitab roh masing-masing, mengingat nasib diri sendiri masing-masing. Pada saat itu disuruh baca Iqra kitabaka, baca kitab-kitabmu, kafa binafsikal yawma alaika hasiba, cukuplah dirimu sendiri yang menjadi penghitung pada hari ini. Maka oleh karenanya ketika kesempatan tayojak sebulan uronyo, maka apa yang harus kita persiapkan? Tulislah tulisan yang indah di atas catatan harian, buku yang telah dikasih oleh guru, yang insya Allah kita akan menyerahkan buku itu, dan buku itu akan dikonten dengan tulis banyaknya, karena sesuai dengan tulisan yang kita sampaikan ke hadapan sang guru kita. Menangguh kehidupannya tunggu tua, betapa perjalanan panjang kehidupan ini dengan cacatan-cacatan itu yang akan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk mendapat kesempatan umur awal bertanya dalam ibadah, maka Nabi menyampaikan sebuah hadis yang sangat terkenal, kiban kurung-kurung yang mendapat naungan Allah di saat uro si jengkai adu bulan, basaannya Allah lindungi mereka. Salah satunya adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda remaja yang mengawali keremajaannya tidak mengkung dengan taat beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan, perlu persiapan untuk bisa kita masuk dalam laga, dalam perjalanan hari balik uroto umunya, perlu dalam ibadah ente segolongnya persiapan panjang. Kalau kamu no tauhid benar, kalau kamu no cara salat benar, kalau kamu no tunggu mutuah tata taharah yang betul, sehingga kumandang wadah uro baliknya
berarti karuk gedanyo dalam pencacatan karena pakon karena persiapan di masa awal sehingga wadada tamang masa balik karuk dalam orang-orang yang mengawali keremajaannya dengan taat beribadat kepada Allah Ta'ala. Dan selanjutnya akan dipertanyakan oleh Allah yaitu wa'an jismihi fima abla, tubuh kesehatan yang Allah biuronyo kemana engkau habiskan dendanya karap sapansi wadedanyo sehat-sehat kadang hanaru kamu pakat ngan tubuh gudanyo untuk tak ibadah wade kamu cingke kadang nyan pihak sehingga menyesal badan pakon yuk muda-muda hanaru lung jak ibadah haru lung jak jamaah haru lung kupanyang wade untuk tapreh wade semayang hana perle kadang hanaru tapi kini gudanyo ketika kadang masa uroka sakit makit baru tersadar gudanyo pajan kembali kepada sehat yang mungkin akan sangat susah. Maka semasa kita sehat maka pergunakan waktu menteng wate tabudah muntra ajro tabudah wate dadu baru tabudah gede bak sedang kembali simpat sehat karena pakan karena kesehatan itu juga akan dipertanyakan oleh Allah Ta'ala. Dan yang selanjutnya yang akan dipertanyakan wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqah, harta yang diperoleh. Ada dua pertanyaan pada harta. Yang pertama sekali min aina tasabahu, dari mana engkau peroleh, wa fima anfaqahu, dan kemana engkau nafkahkan. Rupanya harta panjang pertanyaannya karena menyangkut dengan hak anak Adam, menyangkut dengan perkara urung lain. Kadang tungku bak tami daras kinyan ruh ada kok meramah laju murahuk ada kok ladong urung bak pegat-pegat cilampuh musim gampung ini wadai gedok bak lawah hantimang gedok kepusunget bak lawah tiga kepelimang bak lawah dijengkai ijak lampuh kok nah sungguh dep pegat lampuh pagi juga nyan 60 kok nah ijak lampuh kok musim ha nyan akan dipertanyakan oleh Allah pakon karena menyangkut hak anak Adam. Nyanhan hukumah le Allah karena pakon segala mengedanya kembalikan kepada dasarnya. Urung-urung tak adenglang yang kadang-kadang kon bak tempat yang semakin lega betul ada adenglang. Le kadang hana tempat-tempatnya kajipung atagok baik panjang silhet hinci nyan hinci nyan mulai 7 lapis langit sampai 7 lapis kumo nyan menjadi pertanggungjawaban karena apa hartanya cukup le pertanyaan karena menyangkut dengan hak-hak anak Adam yang dalam harta katanya. Onu kamu merupa harta katanya lemot apa dengan hartanya punah lagi Allah yang sebagian karena hartanya nak kepemilikan kadepu bahwa ada katanya tapi kan ada katanya mandum meseda ibarat tungku muduah tanya pajuh pisang nyan hanya dapat pajuh kulit pisangnya nah hak kamen di sinan hanya dapat pajuh mu nyan hak lemo munasib dalam harta katanya kan mandum ada katanya nah hak masjid inan nah hak anak yatim nah hak fakir miskin nah hak balai pengajian nah hak jalan agama Allah nah hak saudara katanya yang di Palestina ulonyo yang dibombardir tanpa ampunan oleh orang-orang Zionis yang tidak berberi kemanusiaan. Dan datanya awak-awak Palestina bahkan ron handeminah dari nangro meliano bahkan ron behodat putun udep di sini pu berjawab oleh orang Palestina yang kami di sini bertahan untuk menjaga wakaf umat Islam. Baitul Maqdis tempat yang dimuliakan. Mereka tidak beranjak, mereka korbankan nyawa, harta dan nyawanya demi untuk mempertahankan kesucian Baitul Maqdis sehingga tunggu mutuah ada nyawa dikorbankan demi apa? Menjaga wakaf umat Islam yang kagum wakaf masa-masa nabi-nabi terdahulu sehingga mereka bertahan walaupun penderitaan mereka rasakan yang tebusannya adalah nyawanya sendiri.
Maka nahak harta dan tak kirim gede baju-baju sako untuk meringankan beban mereka supaya perjuangan umat Islam di Palestina dapat terlaksana. Urung-urung yang kagecok sikap udip iskariman au musyahidan, hidup mulia ataupun mati syahid. Hana lain mujahid Palestina mereka berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan negerinya. Ketika itu adalah kemuliaan. Ketika pun mereka wafat, mereka kembali kepada Allah. Iskariman au musyahidan, hidup mulia ataupun mati syahid. Nyanbah semboyan udip-udip burung Palestina uronyo tungkung tua. Dan yang terakhir kita nyembah kita nyosengah uro akhirat wa an ilmihi fima amila, umur ilmu yang telah Allah berikan itu yang kita laksanakan dengan ilmunya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu akan mampu kita jawab ketika lagi orang tuan perah benar kita datem dipelihara oleh Allah, datem gerabe oleh Allah, sehingga dengan demikian dapat terwujud apa yang menjadi tugas danyo sebagai fungsi pertama, fungsi sebagai abdun, orang-orang yang mengabdi dan menyembah beribadah kepada Allah, dan fungsi kedua yaitu fungsi sebagai khalifatun fil ardh, fungsi sebagai pemimpin diberi mandataris oleh Allah untuk menjaga dan memelihara alam semesta ini. Kiranya memada Allah mentang selaku nasihat singkat mudah-mudahan menjadi peringatan terutama sekali bagi pribadi ulun tuan dan teristimewa kepada jamaah ibadah Allah sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'un 'alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khzul man khazala al-muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin waj'al baldatana hadhihi aminatan mutma'innah wa sa'iran buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansuril islam wa ikhwanina fi Palestin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.